Selamat berjumpa lagi kita berjumpa di video ini bersama dengan saya Re, dan pada kesempatan berikut ini saya ingin membahas tema kita yang berjudul Batin bawah sadar Anda partner dalam sukses. Batin bawah sadar Anda partner dalam sukses. Sukses berarti hidup berhasil, damai, gembira, dan bahagia di alam ini dalam waktu yang lama. Itu bisa diistilahkan sebagai sukses. Barang paling berharga dalam hidup seperti kedamaian, keselarasan, keutuhan, keamanan, dan kebahagiaan merupakan barang-barang yang tidak dapat diraba. Itu datang dari diri yang dalam dari manusia. Merenungkan sifat-sifat ini membentuk harta karun surga dalam bawah sadar kita. 3 langkah menuju sukses. Marilah kita membicarakan 3 langkah menuju sukses. Langkah yang pertama ialah memeriksa pekerjaan yang suka Anda kerjakan, lalu lakukanlah pekerjaan itu. Sukses berarti mencintai pekerjaan Anda, meskipun bila seseorang itu psikiatris, tidaklah cukup baginya untuk mendapat diploma dan menggantungkannya di tembok. Ia harus mengikuti rapat dan terus mempelajari batin dan kerjanya. Psikiatris yang sukses mendatangi klinik dan membaca laporan-laporan ilmiah terakhir. Dengan perkataan lain, ia mengetahui metode paling akhir guna meringankan penderitaan manusia. Psikiatris yang sukses atau dokter harus memperhatikan pasiennya dengan kecintaan. Mungkin Anda berkata, bagaimana cara melakukan langkah pertama? Saya tidak tahu bagaimana caranya. Dalam hal ini berdoalah, minta tuntunan sebagai berikut. Kecerdasan tak terbatas dari batin bawah sadar Anda menunjukkan kepada saya tempat yang tepat bagi hidup ini. Ulangi diam-diam doa ini secara positif dan penuh cinta kepada batin Anda. Bila Anda bertahan dengan kepercayaan dan pengharapan, jawaban akan datang kepada Anda dalam bentuk rasa, firasat, dan kecenderungan ke suatu arah. Ia akan datang kepada Anda dengan jelas sebagai kesadaran diam yang dalam. Langkah kedua ke sukses adalah mengkhususkan diri dalam bidang pekerjaan tertentu dan mengetahui tentang hal tersebut lebih dari orang lain. Misalnya, bila seorang memilih kimia sebagai pekerjaannya, maka ia harus memusatkan perhatiannya pada cabang dalam bidang ini. Ia harus berikan seluruh waktu dan perhatiannya pada spesialisasi yang ia pilih. Ia harus cukup bergairah untuk berusaha mengetahui sebanyak-banyaknya mengenai bidang ini. Bila mungkin, ia harus mengetahui lebih banyak dari siapapun. Ia harus tertarik sekali pada perusahaannya dan harus punya keinginan melayani dunia. Dia yang paling besar di antaramu, biarlah menjadi pelayan. Terdapat kontras yang besar dalam sikap batin ini dibanding dengan orang yang hanya bekerja sekedarnya. Sekedarnya bukanlah merupakan sukses. Motif orang harus lebih besar, lebih mulia, dan lebih mementingkan orang lain. Ia harus melayani orang lain. Dengan begitu, ia menaburkan roti di air. Langkah ketiga adalah yang paling penting. Anda harus yakin bahwa pekerjaan yang Anda kerjakan tidak hanya berakibat baik bagi sukses Anda. Keinginan Anda tidak boleh mementingkan diri sendiri, harus menguntungkan kemanusiaan. Apa yang Anda berikan, alirkan keluar, akan mengalir kembali. Oke, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Kita akan berlanjut pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bayar kurang.
bang, bawa nasi goreng bang. Bisa pilih yang asli atau palsu. Asli, kita pilih nasi goreng bang. Bukan sukses yang sebenarnya. Ada orang yang bilang, tapi ada orang yang jadi kaya dengan cara yang curang. Seorang mungkin kelihatan sukses untuk sementara, tapi uang yang dia peroleh dengan curang biasanya bekas kabur. Bila kita merampok dari orang lain, kita merampok dari diri kita sendiri. Karena kita berada dalam suasana kekurangan dan keterbatasan yang bisa terjelma dalam badan kita atau hidup keluarga dan urusan lainnya. Apa yang kita pikir dan rasakan, kita jelmakan. Kita jelmakan apa yang kita percaya. Biarpun seorang telah menjadi kaya, tapi kalau itu diperoleh dengan cara curang, dia tidak sukses. Tidak ada sukses tanpa kedamaian jiwa. Apa gunanya kekayaan yang Anda tumpuk bila Anda tidak bisa tidur di malam hari, sakit, atau punya rasa malas? Seorang tukang copet di pasar Senen menceritakan pengalamannya kepada saya. Dia pernah menjadi copet profesional dan bisa mengumpulkan uang banyak. Dia punya rumah cukup mewah di luar kota, tapi ia selalu ketakutan akan kemungkinan ditangkap polisi. Hidupnya tidak pernah tenang, apalagi setelah pemerintah sering melakukan razia. Akhirnya ia putuskan untuk melaporkan secara sukarela dan menjalani hukuman. Setelah keluar dari penjara, ia mencari nasihat psikologi dan spiritual dan menjadi berubah orang lainnya. Dia mendapat pekerjaan dan menjadi warga masyarakat yang jujur dan tunduk kepada hukum. Dia telah mendapatkan pekerjaan apa yang dia sukai dan dia berbahagia. Seorang yang sukses menyukai pekerjaannya dan menyatakan dirinya sepenuhnya. Sukses itu terdiri atas ideal yang lebih tinggi daripada pengumpulan kekayaan belaka. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki pengertian psikologi dan spiritual. Sukses dari banyak industriawan tergantung dari caranya menggunakan bawah sadar mereka. Soeharto, seorang industriawan yang sukses, menceritakan bahwa rahasia keberhasilannya terletak dalam kemampuannya untuk melihat sebuah proyek dalam para fakir. Misalnya dalam kasus industriawan ini, dia menutup matanya, menghayalkan sebuah pabrik besar, melihat truk-truk hilir mudik, mendengar deru mesin, dan melihat asap mengepul. Dengan melihat dan merasakan doanya, bawah sadarnya menjelmakan hal tersebut bila sarana yang diperlukan yang tidak Anda ketahui jalan-jalannya melalui cara ajaib dari bawah sadar. Dalam mempertimbangkan ketiga langkah, Anda tidak boleh melupakan daya yang mendasari tenaga kreatif dari bawah sadar. Ini energi yang menunjang semua langkah tiap rencana sukses. Pikiran Anda itu kreatif. Pengetahuan tentang adanya kekuatan besar dalam diri Anda yang mampu mendatangkan semua keinginan Anda akan memberikan kepercayaan diri dan rasa damai. Apapun bidang pekerjaan Anda, haruslah Anda pelajari hukum bawah sadar Anda. Bila Anda tahu bagaimana cara menyerapkan daya batin Anda, dan bila Anda menyatakan diri sepenuhnya dan memberikan bakat Anda kepada orang lain, maka Anda pasti berada di jalan sukses sebenarnya. Bila Anda bekerja di jalan Tuhan, maka Tuhan berada di pihak Anda. Dan oleh karenanya, siapa lagi yang dapat melawan Anda? Dengan pengertian ini, Anda akan yakin bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat mencegah Anda mendapatkan sukses. Mungkin sekian dulu kesempatan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Ayo kita wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Di sini saya memiliki satu tetapi semua berbeda, ya, berbeda semua. Berbeda semua. Jangan ambil satu kartu, bebas, mau kasih. Kasih lihat kamera, saya belum lihat bang. Ya, sudah. Saya sudah tahu sana. Ini bang. Cukup. Gimana mau masuk apa dulu bang? Nggak usah. Tadi saya ngecek lah ya. Oke bang. Masuk sebentar bang, biar dia percaya yang melihat. Kadang-kadang kita tidak dikocok. Ini kita nasi dikocok ya bang. Tapi ajaibnya walaupun dikocok bang ya, walaupun dikocok, tapi yang paling atas tetap menjadi yang paling benar bang. Lima wajib. Waktunya bilang